Shalom. Siapa di sini yang menemukan Tuhan dalam ibadahnya? Angkat tangan. Saya percaya kalau kita ketemu Tuhan, kita pasti mengalami perubahan. Amin. Ketika saya duduk tadi, saya mikir gini, saudara. Kalau saya perhatikan benda ini, saudara, dibanding dengan orang yang hidup, saudara tahu bedanya di mana? Saya perhatikan biar benda ini bentuknya mungkin ukurannya seperti ini, tetapi yang pasti saya jamin bahwa benda ini tidak akan pernah mengalami pertumbuhan dalam ukuran. Setuju? Yang saya bilang setuju. Jadi biar saudara tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, bahkan mungkin sampai Tuhan Yesus datang, ukurannya tidak akan berubah. Nah, saudara, bahwa salah satu ciri sesuatu yang hidup itu adalah ditandai dengan suatu perubahan. Kalau gereja tidak mengalami satu perubahan disebut dengan pembaruan, maka gereja itu tidak lain dan tidak bukan, kalau boleh saya katakan, gereja yang mati. Dan saya percaya bahwa gereja di tempat ini bukan gereja mati, tapi mengalami pergerakan. Amin. Mengalami satu perubahan, satu pembaruan yang terus-menerus terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Amin. Nah, banyak orang keliru mendefinisikan bahwa perubahan itu adalah sebuah pergerakan. Saya katakan bahwa pergerakan belum tentu sebuah perubahan atau pembaruan. Coba saudara lihat kalau saudara pergi ke suatu tempat fitness atau tempat gym. Di situ saudara lihat ada sebuah alat yang namanya treadmill. Saudara tahu apa itu namanya treadmill? Itu orang yang lari setempat, ya kan? Dia bergerak, saudara, ya kan? Dia bergerak, tapi tidak mengalami apa? Perubahan. Tidak mengalami satu kemajuan ke depan, hanya bergerak setempat. Nah, kita perlu pikirkan bahwa gereja yang mengenali isi hati Allah adalah gereja yang mengalami pembaruan dari hari ke hari sampai dikatakan rupa Kristus itu nyata dalam hidup kita. Yang percaya bilang amin. Kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Dan saya kepingin saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras ayat ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, hitungan ketiga, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh menurut gambar Khaliknya. Saudara lihat dikatakan bahwa gereja itu harus mengalami satu pembaruan yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dengan kata lain, kalau kita menjadi orang percaya, kita gak bisa berkata, saya sudah oke keadaan saya saat ini. Saudara tidak bisa berkata bahwa saya sudah cukup level saya. Tuhan berkata bahwa kehidupan kita akan terus menerus dan seharusnya terus menerus. Dia bahagia, saudara, diperbarui. Saya melihat beberapa orang tua, saudara, ketika melihat bayinya masih kecil. Saudara lihat, dari bayi, kalau bayi itu hidup, pasti mengalami satu perubahan dan terus menerus sampai kepada kedewasaan. Kalau kita masih ingat dulu punya bayi di jemaat, ada saudaraku punya bayi kecil. Mamanya senang sekali, saudara, ketika anaknya bilang cat 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 cat. Lalu mamanya terjemahkan sendiri, artinya apa? Cat 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 cat, mama, wo aini, begitu. Mereka sudah bangga, padahal cuma bilang apa? Cat 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 cat. Tapi saya mau bertanya, kalau dalam usia yang muda anak itu masih berkata cat 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 cat, setahun kemudian dia masih berkata cat 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 cat, masih bangga gak mamanya? Oh, masih boleh setahun.
5 tahun kemudian sang anak masih berkata lagi, caca. Mamanya mulai berkata nih, ada apa dengan anakku ini? 16 tahun masih berkata lagi apa? Caca. Terpaksa mama akan urusan dengan dokter, saudaraku. Kenapa anak kok caca terus begitu? Ya kan? Nah, perubahan itu amazing, saudara. Sesuatu yang mentakjubkan. Dari mungkin caca, kemudian itu anak sudah mulai bisa merangkak, mulai berjalan, berlari, dan bahkan mulai belajar berhitung, saudara. Mama tanya, nak, 3 tambah 3 berapa? Sang anak bilang, 9 mama. Oh salah, 3 tambah 3, 6. Oh gitu ya ma. Lalu tanya lagi, nak, 3 tambah 3 berapa? 5 mama. Salah, kamu gimana sih? Lalu sang anak jawab begini, mama sih sudah baku dekat, ya kan? 5 sama 6 sudah baku dekat gitu. Tuhan aja nggak marah kok mama marah sama saya, ya kan? Lain kali, nak, 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, anak mama itu, ya. Jangan tiru papa yang dulu nggak pernah lulus sekolahnya, ya kan? Jadi bangga, saudaraku. 3 tambah 3, 6. Nah, setelah itu lanjut lagi kan. Dari nggak bisa gambar ya. Nah, ayo gambar nak. Ya, coba gambar buat mama. Gunung, rumput-rumput, dengan kambing-kambing di situ. Ya kan? Gampang mah gambar itu katanya. Nah, kasih waktu ya, 10 menit kamu gambar, kasih tahu ke mama. 10 menit balik lagi sudah ke mamanya. Lembarannya masih kosong. Mamanya tanya, "Loh kenapa kosong, nak?" "Loh, mama enggak bisa lihat gambar abstrak." "Loh kenapa abstrak?" Dia bilang, "Loh, itu kan gunung, mah. Rumputnya itu ada di situ. Loh, kambingnya mana? Kambingnya lagi cari rumput, mah. Jadi dia ada rumput di sini, lagi cari rumput. Ya coba kasih 10 menit gambar ya, kambingnya sama rumputnya." Balik lagi saudara, 10 menit lagi masih kosong. "Loh, kenapa kosong, nak?" "Lah, mama sih enggak bisa lihat gambar abstrak. Rumput tadi banyak, sekarang dimakan kambingnya, kosong sekarang." Ya. Lah mungkin mama pikir, kenapa nak enggak bisa gambar? Kemudian setelah berjalannya waktu diajar, dia bisa gambar gunung, dia bisa gambar rumput-rumput, dia gambar kambing-kambing di situ, saudaraku. Mau bangga, aduh, anakku luar biasa. Bertumbuh lagi, ya kan? SMP, SMA, universitas, kemudian kawin kan, berubah lagi bukan? Sekarang punya apa? Anak. Anaknya berarti cucunya mamanya kan? Lah mama lihat lagi cucu lagi, anak lagi, caca. Mama bilang, waduh, amazing ya. Dulu kamu caca, sekarang anakmu juga bilang apa? Caca. Pergerakan, perubahan, dan membawa kepada pembaruan. Nah, mari kita lihat lebih jauh, saudara. Bahwa Tuhan menghendaki setiap kita itu harus mengalami apa? Pembaruan yang terus menerus. Katakan bersama saya, pembaruan yang terus menerus. Ini yang kita akan selidiki bersama, saudara, bahwa setiap kita perlu mengalami pembaruan yang terus menerus. Mengapa? Mengapa kita perlu berubah atau mengalami pembaruan yang terus menerus? Karena rupanya, saudara, bahwa pembaruan itu kalau terjadi terus menerus menghasilkan hal-hal yang menarik. Betul. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang menarik. Coba kalau ibadah dari tahun ke tahun itu aja, lagunya terus itu saja, ya kan? Setiap kali datang nyanyi tetap itu aja. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Setahun kayak begitu, 2 tahun kayak begitu, sampai orang hafal kan? Sudah tahu lagu pertama pasti saya miskin di sini, ya kan? Tapi kayak di sana. Jadi gampang dipredik, saudaraku. Kemana lagunya, kemana khotbahnya, orang sudah pada tahu. Tapi saya sangat percaya bahwa gereja ini dinamis. Yang banggakan gereja ini karena Tuhan berkarya. Coba tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya sangat bersyukur bahwa saudara punya gembala yang luar biasa. Saya yakin Om seorang yang punya visi, seorang yang punya misi yang jelas untuk membawa jemaat ini untuk mengalami pergerakan terus kepada pertumbuhan kesempurnaan Kristus. Amin.
Nah, jadi kalau berubah itu sangat menarik, saudara. Yang kedua, mengapa perlu berubah? Karena ketika engkau berubah, pembaruan yang terus-menerus itu, maka yang pasti terjadi, Alkitab berkata bahwa kita mengalami pencapaian seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Saudara ngerti gak bahwa di tempat ini Tuhan sudah menaruh sesuatu rancangan yang luar biasa, target di depan yang Tuhan sudah taruh di gereja ini, dan itu akan pasti terjadi ketika engkau berubah, bertambah-tambah di dalam Dia. Amin. Kita akan baca Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 29. Buka Alkitabmu bersama saya. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Lagi-lagi saya kepingin kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Apa yang tidak terpandang bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29 sama-sama. Supaya janganlah seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat ini berkata, ingat saja bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Saudara masih ingat ketika keadaanmu ketika kamu dipanggil? Ketika pertama-tama datang di gereja ini? Masih ingat gak itu? Sesekali di foto, saudara. Ya kan? Kalau lihat foto-foto jadul tuh kadang-kadang kita bilang, aduh, culun banget ya aku di situ ya, gitu ya. Dulu waktu saya lihat perbandingan foto saya ketika baru rintis gereja, ya kan, di Perth gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh kalau ulang tahun gereja kan foto jadul ditawayangan semua itu. Saya pakai kacamata masih gede kayak begini, saudaraku. Itu kacamata atau kacamata kuda itu, ya kan? Mau jadul banget, saudaraku. Kita lihat perubahan jemaat dari pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita bisa melihat. Ayat ini berkata yang sama. Ingat, bagaimana keadaanmu ketika kau dipanggil. Ayat ini berkata, ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Coba sebut sama-sama saya kondisinya ini. Paulus mengatakan jemaat Korintus itu dikatakan pada waktu kamu dipanggil, keadaanmu seperti ini. Tidak banyak yang pertama apa? Yang bijak. Katakan bersama saya. Bijak. Yang kedua apa? Tidak banyak di antara kamu yang berpengaruh. Yang ketiga, tidak banyak di antara kamu yang terpandang. Nah, artinya begini. Suatu pembaruan itu pasti terlihat dari paling tidak 3 faktor ini. Yang pertama bijak, saudara. Coba saudara renungkan ketika dulu pertama kali masuk tempat ini dimuridkan, percaya Tuhan kan, lalu dibaptis dan dimuridkan. Dibanding dengan sekarang, kira-kira kondisimu itu mengalami perubahan enggak begitu? Ada satu pembaruan tidak begitu? Karena program gereja, semua fasilitas yang diberikan oleh gembala di sebuah gereja tidak akan berarti kalau tanpa disertai dengan pembaruan. Bayangkan trainer-trainer saudara yang mengajar discipleship atau pemuridan itu udah berkeringat, ya kan? Udah capek-capek mengajar, udah berikan waktunya, tenaganya. Bahkan Om dan semua tim penatua di tempat ini sudah pikirkan bahan apa yang mau diberi pada jemaat. Tapi sementara yang diajar tidak mengalami pembaruan. Bukankah semua akan jadi sia-sia? Betul. Nah, yang pertama, ciri pertama, bijak. Apa kita pertama bijak? Cara bicara kita, apa kita tambah bijak nih? Berpikir kita, bertindak kita, bersikap kita, apa tambah bijak kita? Kadang-kadang saudara kebijakan, bicara bijak, kadang-kadang orang susah dipraktekin kadang-kadang. Dia nggak bisa bedain antara apakah aku sudah jadi orang bijak atau bukan. Kadang-kadang tidak tahu, saudara. Kadang-kadang kalau ke gereja datang telat-telat, ya kan? Datang telat. Karena dia bilang apa? Ah, masih nyanyi, masih pujian kan?
Ntar kalau sudah film utama baru aku datang, ya kan? Lah udah gitu orang lagi menyembah, saudaraku angkat tangan menyembah, ya kan? Bangku angkat tangan semua. Badan dia mah gede, saudaraku, kayak kentong, saudaraku. Begitu dia masuk, saudaraku, dia orang nggak bijak. Ini orang sudah sempit-sempit diterombal, saudaraku. Bayangkan itu orang saling begini. Sebentar, saudaraku, tumbang semua, saudaraku. Orang pikir dilapar Roh Kudus pada lapa. Ini ada orang bijak tidak lewat, saudaraku. Orang bijak sedang lewat di tengah-tengah bangku. Saudara, bagaimana kita? Cara bicara kita. Istri-istri, apakah tahun ini kau lebih bijak kepada suamimu? Halo? Siapa yang istri yang merasa bijak, angkat tangan? Enggak ada yang bijak. Coba yang merasa istri dulu. Yang sudah jadi istri, angkat tangan. Yang sudah jadi istri, angkat tangan. Tinggi-tinggi, ibu, jangan takut, ibu. Ya, sekarang saya tanya, siapa di antara ibu-ibu yang merasa saya sudah bijak, angkat tangan? Kok malu? Nanti istri suaminya bilang, apa loh? Angkat tangan, turun jo tangan jo. Enggak bijak begitu. Coba angkat tangan, siapa yang bijak? Ada beberapa di sini, yang lain masih ragu-ragu. Nah, sudah dengar baik-baik, saudara. Ciri orang yang berubah atau pembaruan itu, yang pertama dikatakan bijak. 5 darah yang bodoh dan pandai, itu bedanya di mana, saudaraku? Yang satu kata bodoh itu sebenarnya dipakai kata tidak bijak, ya. Yang satu pandai, yang 5 itu pandai, yang 5 tidak bijak. Saudara, saya dengar banyak tante juga mengajarkan banyak tentang akhir zaman, betul. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau ingin menyambut kedatangan Tuhan, salah satu cirinya 5 darah itu adalah bijak. Biar sikap kita harus berubah, saudaraku. Tambah hari, tambah bijak. Kadang-kadang orang tua, coba lihat, kenapa ada banyak anak-anak kepahitan kepada orang tua. Itu anak-anak kadang-kadang, saudaraku, saya lihat sampai terjadi penyelewengan yang aneh-aneh, ya kan? Saya kemarin waktu makan sama Melka juga, dia cerita di pastori kemarin datang satu orang yang katanya kemasukan roh kewanita-wanitaan, saudaraku. Kalau boleh saya bilang bencong begitu, ya kan? Jadi kalau ngomong tiba-tiba dari pria langsung jadi bencong begitu. Lalu saya bilang sama waktu sering-sering sama dia bilang katanya itu orang kemasukan roh bencong. Lalu saya bilang, kenapa roh bencong tidak masuk ke laki-laki yang lain kok masuk ke dia? Ya kan? Apa random? Oh, tidak random. Kenapa dia bisa masuk ke dia, yang dia kok tidak masuk yang lain? Saudara, seringkali karena kalau kita lihat, karena hatinya atau kehidupannya itu siap untuk menerima roh yang disebut roh bencong itu. Landasannya cocok untuk menerima itu. Dan apa landasan saya maksudkan itu? Background seseorang. Kadang-kadang hubungan dengan orang tua yang tidak bijak membuat anak-anak kadang-kadang, saudaraku, hidupnya jadi kacau. Saya melihat beberapa orang di Australia, papa saking sudah nggak tahannya lagi dengan anak itu, anak diungsikan ke Australia, dibuang ke Australia. Dengan kata lain, dia berpikir, udah dibuang sana aja makhluk halus ini. Dibuang, saudara. Orang tua nggak tahan lagi. Padahal dia nggak tahu kenapa anak jadi seperti itu. Seringkali orang tua nggak bijak. Orang tua di sini perhatikan baik-baik. Apa yang kita tabur mungkin lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat mungkin tingkah laku kita, menanamkan benih-benih yang sudah tertanam dalam hati itu anak, lalu menjadi landasan yang kuat untuk masuknya roh-roh jahat yang lain begitu. Nah, itu sebabnya baik orang tua, baik anak muda, kita harus bijak. Karena kalau kita bijak sekarang, maka apa yang kita alami kemudian di depan itu hasil penaburan sikap yang bijak saat ini. Yang setuju bilang amin. Saudara nggak bisa menikmati masa depan yang luar biasa, sementara yang saat ini saudara hidup itu hidupmu kacau, hidupmu sembarangan, hidupmu nggak bijak. Saya yakinkan, saudara, masa muda itu satu periode yang tidak lama sebenarnya. Betul. Taruhlah misalnya 15 tahun. Tapi kalau dalam waktu 15 tahun ini hidupmu kamu isi dengan hal-hal yang berkualitas, dengan cara menghidupinya secara bijaksana, maka dalam kurun waktu 15 tahun ini yang kamu taburkan sesuatu yang baik ini, maka jangan heran kalau di kemudian kamu bisa menikmati penaburan benih-benih bijakmu itu. Amin. Saya punya teman-teman banyak, saudara, sampai SMA. Dan banyak di antara mereka yang hari-hari ini hidupnya kacau sekali, menderita sekali.
Padahal dulu dia punya toko, saudaraku, tokonya besar. Dan seringkali saya dia ditraktir makan, diajak jalan-jalan, macam-macam gitu. Karena dia anaknya orang kaya. Tapi apa yang terjadi dari teman-teman saya itu banyak yang hidupnya kacau. Sembarangan. Bayangkan anak-anak SMP, SMA itu sudah bergaul dengan pelacuran dan berbagai macam kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Apa yang terjadi sekarang saya bisa bedakan. Dari berapa teman itu ternyata yang berkualitas hanya beberapa. Dan banyak di antara mereka yang saat ini menyesali nasibnya karena apa? Karena dulu sembarangan hidupnya. Hidupnya nggak bijak. Hari ini pikirkan, anak muda, keluarga, remaja, menanam benih bijak mulai saat ini, saudara akan makan buahnya di kemudian hari. Siapa yang setuju lambaikan tangan bawah? Halo? Nah, yang kedua, pertama bijak, yang kedua apa dikatakan saudara? Tidak berpengaruh, banyak yang tidak berpengaruh. Nah, kalau sudah mengalami perubahan, pembaruan, saya yakin saudara, ketika kita mengalami perubahan atau pembaruan itu, ciri kedua, kita jadi orang yang berpengaruh. Di mana kau ditempatkan Tuhan, di situ pengaruh yang kamu bisa bagikan itu luar biasa. Ada banyak orang berkata, oh sudah Pak, saya sudah berpengaruh Pak. Pengaruhnya apa? Oh teman-teman saya dulu tuh baik-baik semua Pak. Begitu saya hadir, rusak semuanya Pak. Nah ini akan pengaruh juga begitu. Coba saya tanya kepada saudara, pernah nggak saudara merasakan ada orang-orang sekitarmu ya, yang coba untuk mempengaruhi kamu dengan banyak hal yang merusak kehidupanmu? Coba lihat kadang-kadang ibu-ibu, kalau misalnya kau lagi punya masalah dengan bapaknya, saudara saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu larinya minta nasihat kepada siapa? Halo ibu-ibu, kalau minta kepada tim penatua, saudara pasti dapat nasihat yang baik. Tapi coba kalau datang kepada orang yang hidupnya juga kacau, yang sama-sama juga mungkin rumah tangganya kacau, biasa kan begitu, ngerumpinya cari apa yang sejenis, ya kan? Dia kacau rumah tangganya, coba dong belajar sama dia, ya kan? Padahal dia bukan orang rohani, orang kacau hidupnya. Saudara minta nasihati, yang terjadi apa? Pengaruh yang lain. Dia berkata, oh kalau aku jadi kamu, tangking saja tuh suami, ya kan? Saudara bisa mengerti ini, pengaruh-pengaruh yang tidak baik terjadi. Nah, sebaliknya kita, kalau mengalami perubahan, pembaruan hidup, kemana kau pergi, kau akan bawa pengaruh yang positif. Setuju? Saya lihat kota Palu kian berkembang. Saya kemarin jalan-jalan di Citraland, saya lihat-lihat, itu tempat sudah makin banyak berkembang. Artinya penduduk tambah banyak di sini. Perubahan-perubahan terjadi. Tapi pernahkah saudara berpikir, kota Palu ini saya yakin akan berkembang, ya entah kapan, berapa lama untuk menjadi modern seperti Jakarta, saya nggak ngerti. Tapi kalau paling tidak saya melihat pembangunan secara fisik di mana-mana. Jadi artinya kota ini juga bergerak gitu. Penduduk tambah banyak. Saudara sebagai gereja, pernahkah kau berpikir bahwa kota ini membutuhkan pengaruh saudara? Amin. Siapa yang mau jadi pengaruh, angkat tangan? Saudara dimuridkan, saudara diajar di sini. Tujuannya apa ketika kau kembali ke tempat pekerjaanmu, ke sekolahan-sekolahan? Ibu-ibu mungkin kembali ke habitatnya teman-teman, mungkin ikut fitness atau mungkin ya teman-teman yang lain begitu. Pikirkan, apakah saudara siap menjadi orang yang berpengaruh? Amin. Kalau kau gak berpengaruh, itu seperti garam, tidak ada rasanya. Kita gak mungkin beli ke pasar, beli garam yang tidak ada rasanya, saudara. Untuk apa? Kalau masak apapun, tidak akan rasa apa-apa. Demikian juga kita, kalau hidup kita tidak mendatangkan pengaruh, saudara dengar baik-baik. Di mana kita berada, tempat itu akan tetap sama dan tidak akan mengalami perubahan. Tetap sama. Dan orang berkata, oh bagus itu Pak, itu kan gaya hidup Yesus itu. Ya saya ikut gaya Yesus Pak. Apa gaya hidup Yesus? Gaya hidup Yesus itu dari dulu sekarang, bahkan sampai apa? Selama-lamanya tidak berubah. Saudara dengar baik-baik. Yesus itu bukan kita bukan Yesus. Kalau Yesus berkata, aku adalah Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara bukan Yesus. Dia patron kita. Bayangkan kalau patron, ya patronnya berubah-berubah. Saya mau tanya, siapa di sini sebagai dressmaker atau tukang jahit di sini? Coba angkat tangan. Tukang jahit, angkat tangan. Oke, satu. Siapa lagi tukang jahit di sebelah kanan? Penjahit. Cuma satu. Penjahat. Habis ditanya penjahat cuma setengah begini, saudara. Kalau penjahat saya Pak, penjahat Pak. Wah, ini gawat nih. Kalau semua angkatan penjahat, gawat ini, saudara. Tukang jahit ngerti bukan?
Kalau jahit baju itu butuh patron. Betul. Bayangkan kalau patronnya berubah-berubah, ya kan? Kira-kira baju apa yang jadi kalau patronnya berubah-berubah? Patron tidak pernah berubah, harus cocok. Yesus itu patron kita. Kalau berkata dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, karena dia patron kita. Kita yang harus berubah mencocokkan diri kita seperti Yesus. Yang setuju bilang apa? Ya, saudara. Saudara seperti itu, ini patronnya. Mari kita berubah seperti dia. Nah, yang kedua dikatakan berpengaruh. Kalau saudara ngal pembaruan, itu cirinya yang pertama bijak, tambah bijak, berpengaruh. Yang ketiga, ketika kita sudah berpengaruh, maka yang terjadi apa? Ayat itu berkata, kamu akan jadi orang terpandang. Banyak orang berpikir kalau terpandang itu diukur sama duit. Tapi saya nggak punya duit, Pak. Dompet saya kosong, Pak. Kanker terus, Pak. Kantong kering maksud saya. Ya kan? Gimana saya bisa terpandang? Saudara, jangan definisikan terpandang itu selalu diukur dengan duit. Terpandang tidak selalu diukur dengan apa? Besarnya rumahmu, mewahnya mobilmu. Terpandang artinya apa? Ada sesuatu yang bisa diperhitungkan dalam kehidupan orang ini. Katakan bersama saya, terpandang artinya ada sesuatu yang bisa diperhitungkan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin rumahnya kecil, nggak masalah. Uangnya nggak banyak, nggak apa-apa. Mobilnya mungkin, ya nggak punya mobil, jalan kaki, nggak masalah. Saudara lihat Yesus itu, saya bersyukur bahwa dia diizinkan bapaknya lahir dalam keluarga yang sangat sederhana sekali. Tukang kayu, sederhana sekali. Dia nggak punya pakaian yang mewah, atau bapaknya bukan seorang raja. Bapak duniawinya bukan seorang pejabat, tapi orang biasa. Tapi perhatikan, dari Nazaret juga, saudara. Nazaret itu kota yang nggak diperhitungkan, kecil. Tapi perhatikan dari kota yang kecil ini, dunia mengenal seorang yang berpengaruh, seorang yang bisa diperhitungkan keberadaannya. Namanya siapa? Saudara bangga dengan nama ini? Saudara bangga dengan nama ini? Coba noleh ke atas, tepuk tangan buat Yesus itu. Bilang gini, wah, begitu. Bilang sama teman, wah, begitu. Seorang sederhana, tapi berpengaruh dan diperhitungkan. Sehingga saudara lihat, orang yang biasa tapi berpengaruh, dan karena dia berpengaruh, maka orang mulai melihat ada sesuatu yang bisa diperhitungkan dalam kehidupan tokoh ini. Saya mau bertanya, kira-kira ketika engkau kembali ke marketplace-mu, bisakah teman-teman berkata, luar biasa, ini orang ada sesuatu yang bisa aku diperhitungkan dalam hidup orang ini. Orang lalu datang kepada saudara, kasih Jo nasihat buat saya. Bisa nggak orang berkata gitu sama saudara? Orang datang jauh-jauh, ya kan, nelpon, bisa nggak kita appointment ketemu? Oh bisa. Datang lalu berkata, boleh nggak saya minta nasihat? Saudara jangan kalah sama dukun, saudara. Dukun itu di gunung-gunung, di pojok-pojok begitu, dicari orang. Kenapa? Cari kekayaan. Saya rindu juga jematin dicari orang. Karena apa? Orang butuh nasihat, saudara. Amin. Orang mulai perhitungkan, saudara. Ini ibu-ibu, seorang sederhana, kelihatan lemah sekali. Ini kalau dijongkrokin aja langsung jatuh nih. Tapi luar biasa, ada sesuatu yang bisa diperhitungkan dari tokoh ini. Amin. Saudara mau ini? Ketika engkau mengalami perubahan, pembaruan yang terus menerus, yang pertama akan apa? Bijak. Yang kedua apa? Sama-sama katakan, saudara, are you with me? Sama-sama saya enggak ini? Yang pertama cirinya apa? Bijak. Yang kedua apa? Berpengaruh. Yang ketiga, terpandang. Mau dipandang orang? Saya mau tanya, siapa yang mau dipandang oleh orang? Kadang-kadang orang itu merasa tersinggung karena apa? Orang sepelekan dia. Dia nggak dipandang gitu. Loh, saudara, kita nggak usah marah sama orang. Kenapa orang nggak pandang kita? Orang nggak pandang kita karena apa? Dalam hidupmu nggak ada sesuatu bisa diperhitungkan. Dulu presiden kita si Jokowi, lihat badan kurus-kurus, ya. Apalagi kalau belum jadi wali kota, mungkin cuma jadi ya kepala rumah tangga biasa. Mana ada orang perhitungkan? Dulu kita masa pernah dengar sih nama Jokowi? Oh ya Pak, kenal Pak, teman saya. Saudara, mungkin berapa teman saja kan yang di sekolah dia. Tapi di sini ada yang kenal sama Jokowi sejak dulu.
Halo? Hah? Nggak ada kan? Saya juga nggak tahu kok nama Jokowi. Tiba-tiba muncul di permukaan. Zat. Orang mulai pikir gini, orang ini pantas diperhitungkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang matanya tertuju kepada dia. Begitu juga jemaat ini, saudara. Kalau jemaat ini bertumbuh dari bijak, berpengaruh, terpandang, saya yakin tempat ini bakal sudah enggak cukup lagi. Saudara bayangkan, mungkin saya khotbah nanti orang di sini semua di depan saya begini, saudara. Ini penuh semua. Dan tempat ini akan lebih diperbesar lagi. Karena saudara tanahnya ya saya dengar. Betul ya Om ya, udah lagi punya tanah itu untuk dibangun. Waduh saudara, luar biasa. Ya kan, bukan lagi cuma satu lantai, berapa lantai. Habis gimana saudara? Orang kepingin cari saudara sih. Betul gak? Ada sesuatu bisa diperhitungkan dalam kehidupanmu. Ketika saya datang di tempat itu, saya tadi berbeban, sekarang dilepaskan oleh Tuhan. Datang saudara. Amin. Ibadah kita di sana itu jamnya nyeleneh sekali. 12 siang saudara. Banyak orang pikir 12 siang itu nyari apa gitu. Loh bener, jam 12 siang itu tidak gampang. Ibadah 12 siang itu susah sekali. Teman-teman saya semua itu pagi-pagi 10, setengah 11. Nah kita karena gedung kita izinnya diblokir, ya kita sewa tempat lain pagi dipakai. Jadi kita ibadah kita jam 12. Orang datang dan kadang perut lapar. Kadang-kadang yang nyanyi bukan cuman ini saudara. Ini bunyi saudaraku. Yang pasti itu bukan bahasa roh saudaraku. Ya, itu bahasa orang lapar saudaraku. Saya dengar sebelah saya semua bunyi. Termasuk pendetanya juga. Kadang makanya saya kalau di sana sudah anak-anak itu gelarin saya begini. Itu prajurit pendeta itu kalau khotbah pasti begini. Anak-anak ya nakal-nakal juga saudaraku. Jadi kalau bikin drama itu memerankan saya pasti begini saudaraku. Habis gimana, pendeta juga belum makan saudaraku. Lapar juga sama begitu. Ya kan? Lapar juga. Tapi lihat, ketika anak-anak diajar, kamu harus jadi orang bijak, berpengaruh dan terpandang. Orang-orang akan dikirim dari sono, dari sono akan cari, kepingin dapat sesuatu dari gereja ini. Dan mereka datang saudara. Jemaat itu ada yang, kalau beberapa jemaat datang dari tempat yang jauh sekali. Bayangkan dengan kecepatan 100 km per jam, 100 km per jam. Sampai di gereja itu butuh waktu sekitar 45 sampai 1 jam. Berarti saudara bisa hitung aja, berarti jaraknya kan sekitar hampir 100 kilo kan. Betul, hampir 100 kilo, kecepatan 100 km per jam. Dibutuhkan sekitar 45 sampai 1 jam, hampir 1 jam. Datang, itu gaungnya sampai keluar saudara. Kenapa? Bijak, berpengaruh, terpandang. Orang mulai perhitungkan. Gereja kita mencil, tempat yang suburbnya mencil begitu. Tahu mencil? Tahu mencil itu apa? Pelosok begitu, agak masuk ke dalam. Banyak orang pikir, waduh, ya memang kita nggak berpikir kita sudah puas dengan begitu. Kita lagi cari gedung lagi, supaya bisa agak ke sentral gitu. Kalau ke sentral, berarti tarikannya lebih kuat. Kita lagi pikirkan ke sana. Gedung tidak diizinkan izinnya, kita berusaha lagi cari yang lain. Kita lagi dalam proses menjual yang lama. Kita mau cari gedung yang baru, yang kira-kira strategis. Karena sekarang mungkin gaungnya itu lebih bisa menjangkau seluruh suburb yang ada di Metro Perth. Dan bahkan kita juga rindu, sekarang Tuhan kirim itu orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Bahasa Inggris datang. Dan bahkan anehnya saudara, gaung kita sampai di Malaysia. Perintah Malaysia telepon khusus, tolong dilayani. Saudara jemaat kita jadi gay. Telepon kita khusus. Tolong dilayani. Kalau kita orang yang berpengaruh mulai terpandang, saudaraku, Tuhan mulai pakai kita lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi, jiwa lebih banyak dimenangkan buat Tuhan. Amin. Terpandang tujuannya bukan untuk kita. Ayat 29 tadi dikatakan apa? Coba kita lihat. Kalau kau terpandang tujuannya bukan dirimu. Ayat ini berkata begini, ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Terpandang seperti itu bukan berarti kita mari kau pandang saya, kau besarkan saya. Oh tidak saudara, tidak. Terpandang tujuannya supaya ketika orang melihat kita itu melihat Yesus ada dalam diri kita. Sehingga yang muncul siapa? Yesus yang dibesarkan. Setuju? Saudara mengerti? Sampai saat ini bisa mengerti enggak? Coba yang ngerti manggut-manggut saudara. Karena kalau enggak saya ulang lagi sampai ngerti gitu. Sehingga saudara terpaksa pulangnya lebih siang lagi. Yang ngerti manggut-manggut. Nah, ya dong, untuk apa saya berbusa-busa sampai pulang dapat apa?
Nggak tahu kok orang Jawa itu bicara apa, saya tidak tahu bicara apa itu. Kan gawat saudara. Ya, kita lanjut sekarang karena sudah mengerti. Nah, saudara, kalau ada sesuatu pembaruan, itu pasti ada pembaruan pencapaian. Ada pencapaian yang sudah dapetin. Satu kali ada seorang tunanetra duduk di pinggir jalan. Ya, dia ngamen, sudah minta apa? Minta belas kasihan orang itu, duduk minta belas kasihan orang. Lalu di depannya dipasang pelang, sudah ditulis, kasihanilah saya orang buta. Apa yang terjadi? Dia duduk di situ mulai pagi sampai sore. Orang cuman ya ada beberapa aja yang kasihan dimasukin koin-koin kecil. Nggak banyak yang didapetin. Itu sudah berbulan-bulan seperti itu. Sampai satu kali ada seorang lewat di situ, dia baca begini, kasihanilah saya seorang yang buta. Dia datang saudaraku, lalu dibalik papannya. Ditulis di situ, bantu saya menjadi orang berdaya guna. Jadi digantikan lagi, kalau tadi tulisannya apa? Kasihanilah saya orang buta. Dibalik, zat, ditulis begini, bantu saya menjadi orang berdaya guna. Nggak lama orang lewat saudaraku, oh orang ini punya hati untuk berdaya guna, tapi karena matanya perlu dioperasi kataraknya atau apanya supaya dia bisa melihat. Dicemplungi duit saudaraku, bukan lagi yang koin-koin, kasih saudaraku $5, $10, $20, ada yang $50. Cemplungi di sana. Dia kaget ketika dibuka saudaraku. Ternyata duitnya banyak. Nah siang itu ketika dia mendengar bapak tadi itu yang datang saudaraku, dia bawa anjing biasa kan lewat. Dia tahu persis tadi waktu lewat bawa anjingnya kan, cara gonggongnya dia tahu persis kan. Lalu dia, Pak, tunggu sebentar Pak, dia bilang, Bapak tadi apa yang Bapak lakukan? Dia cuma bilang begini, saya nggak ngelakuin apa-apa yang terlalu berarti sebenarnya. Tulisanmu yang tadi kasihanlah saya orang buta, saya balik, saya ganti apa? Bantu saya jadi orang berdaya guna. Saudara, perbedaannya? Begitu saudara mengalami satu perubahan atau inovasi, yang terjadi apa? Ada produktivitas di situ. Kalau saudara mengalami pembaruan, tidak itu saja. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Itu sebab ayat tadi berkata, biar engkau diperbarui terus menerus sampai jadi serupa seperti Yesus. Nah, yang kedua, kita mau melihat dua macam pembaruan yang Tuhan kerjakan. Yang pertama, saudara, dua macam pembaruan. Yang pertama, perubahan kualitas hidup. Katakan bersama saya, yang pertama apa? Perubahan kualitas hidup. Yang di belakang, suara keras. Yang pertama apa? Nah, itu ngerti. Perubahan kualitas hidup. Saudara, tandain baik-baik ini. Pembaharuan itu akan membuat kita mengalami perbaikan kualitas. Perbaikan kualitas akan memperbesar kapasitas. Lagi, ini saudara tanda baik-baik. Yang pertama, pembaruan akan apa? Membuat kita mengalami perbaikan kualitas. Kalau kualitas kita sudah diperbaikin, yang terjadi apa? Memperbesar kapasitas. Jadi yang pertama, saudara, perubahan kualitas. Ya. Saudara, kalau misalnya suamimu atau istrimu kira-kira datang ke saudara berkata gini, aku kepingin kamu masih seperti yang dulu. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu berkata gitu kepada suamimu, Pak, aku kepingin kau masih sama seperti dulu. Saya mau tanya, ini kalimat bagus atau tidak bagus? Halo, artinya apa kalau kau bilang kepada suamimu, Pak, Papa, aku ingin kau masih sama seperti dulu. Artinya sekarang apa? Yang sekarang baik atau tidak baik? Aku masih seperti yang dulu. Artinya apa kalau seperti itu? Artinya lakimu sekarang sudah nggak seperti dulu lagi. Iya dong. Kalau dia lebih baik pasti, Pak, aku bangga Pak, Papa ada perubahan yang luar biasa daripada dulu. Kalau ada orang berkata, aku kepingin kau masih seperti dulu, artinya apa? Seperti dulu aja kamu nggak bisa. Itu aku suka minta, seperti dulu udah puas saya. Sekarang tambah remuk hidupnya. Dengar saudara, orang kalau
mengalami pembaruan, yang pertama itu ada perbaikan kualitas. Gimana Bapak Ibu yang sudah menikah? Yang sudah menikah 5 tahun, angkat tangan. 5 tahun nggak ada. Yang 10 tahun, yang sudah 10 tahun, angkat tangan. Nggak ada. Yang sudah kawin 20 tahun, angkat tangan. Yang sudah kawin sejak zaman Adam dan Hawa. Orang ditanya kok nggak ada yang angkat tangan, heran saya. Saya bingung, 5 tahunnya nggak ada, 10 tahun nggak ada, 20 tahun nggak ada. Barangkali ini manusia purba malah. Maka saya tanya sejak zaman Adam dan Hawa begitu. Siapa yang sudah kawin 5 tahun, angkat tangan. Loh ada sudah toh. Yang 10 tahun. Nah ada kan, tadi nggak ada. Nah coba sekarang mikir gini. Gimana? Dulu dibanding dulu mas sekarang gimana? Nggak usah banyak-banyak, cara gandengnya aja, cara gandengnya. Gandeng suami, gandeng istrinya itu gimana sekarang? Hah? Beda nggak cara gandengannya? Hah? Beda Pak. Kenapa? Tambah lengket? Oh enggak Pak, dia nggak pernah mandi Pak. Sorry Pak, nggak mau deket-deket sama dia saya. Gimana saudara? Cara ngomongnya coba. Kalau dulu kan pada waktu pacaran, masnya itu lebih mas gitu kan. Sekarang udah menikah Pak, oi makan oi. Sampai satu kampung dengar semua saudaraku. Kalau minta makan tuh orang kampung sudah tahu tuh, jam 12 pasti bentar lagi pasti bilang makan. Kampung sudah tahu saudaraku, karena udah hafal. Jam segitu pasti ada teriakan tuh, ya kan? Karena apa? Teriakan orang lapar. Nah, bagaimana saudara? 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun sekarang gimana? Tambah maju enggak gitu loh? Kalau ada perbaikan kualitas pasti beda. Gandengnya beda, cara masaknya beda. Loh iya dong. Saudara, kalau yang tahu saya lama, Om udah tahu saya waktu dulu sama-sama di Korea Pak. Saya kurus sekali 57 kilo saudara. Saya bisa bayang enggak 57 kilo? 57 kilo. Kurus. Celana itu sampai sabuk sudah tidak ada lubangnya lagi saudaraku. Terpaksa dilubangi sendiri begitu. Karena kalau beli di toko kan nggak ada, Pak lubangnya sudah mentok Pak. Ya udah dilubangi lagi aja begitu. Sampai perut kecil gitu. Kalau cewek enggak apa-apa, ini cowok saudaraku. Tapi begitu kawin, sampai sekarang dia rajin masakin saya. Kita kerja di belakang, kan nggak seperti tadi. Makan gitu enggak. Zaman sekarang sudah pakai handphone kan. WhatsAppin saya lagi kantor gitu. Tong, makan siap say. Loh, kan enak saya. Siap makan say gitu kan. Bayangkan kalau diteriakin enggak dengar terus dibuka geduk-geduk pintu. Kok sudah dimasakkan, diteriakin lagi, enggak datang lagi. Lain kali kau yang masak sendiri ya. Waduh. Kurus lagi saya saudaraku. Langsung 57 kilo lagi saya saudara. Cari sabuk yang kecil lagi saya. Kenapa? Habis tiap hari domelin. Bisa nangkap ini? Yang ngerti manggut-manggut dong. Terus bilang sama sebelahnya, yuk kita jadi seperti itu yuk gitu ya. Yang suami istri jangan sebelahnya istrinya orang, jangan dibilangin. Saya bilang sama suamimu atau istrimu sendiri, jawab istrimu, suamimu gitu bilangin. Yuk kita ngalami perbaikan kualitas ya gitu. Setuju? Yang sudah jadi couple setuju? Aduh, kecil sekali. Yang sudah marriage, setuju nggak? Yang bilang setuju. Nah itu, yang belum menikah nggak apa-apa, sabar dikit. Sementara kalian juga akan sul kok. Sekarang masih on sale dulu, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi saudara perbaikan kualitas. Yang kedua apa? Perubahan kedewasaan. Katakan bersama saya, perubahan apa? Kedewasaan. Kalau kau mengalami pembaruan, yang kedua apa? Kita mengalami perubahan kedewasaan. Saudara tahu bedanya orang dewasa sama anak kecil? Oh beda. Orang dewasa itu bisa memaklumi. Setuju? Orang dewasa bisa memaklumi. Coba lihat orang tua. Kalau kau lihat anakmu, ya kan dikasih makan terus dibuang-buang begitu. Pernah lihat gitu enggak? Dikasih makan dibuang-buang begitu. Kalau kau tidak bisa memaklumi, bapak ibu tidak bisa memaklumi anakmu, maka bapak ibu berkata apa? Jangan dikasih makan. Ya kan? Tidak bisa maklumin. Dikasih makan kita bagi pel. Jangan dikasih makan saja buat dia. Apa begitu? Tidak ada. Betul. Bahkan dia diusahakan disuap, diapain? Pokoknya makan. Jangan nak, kau harus makan. Kau harus makan. Dulu anak saya yang besar, itu struggle sekali kalau makan. Ya. Kalau makan itu saudara, dia dimasukkan di mulut. Lalu saya punya selidik, ini pasti punya gen keturunan. Kalau dari saya, rasanya enggak gitu. Karena saya kalau kasih makan mulai kecil, makan cepat gitu. Bila perlu 5 berapa mangkok, langsung sikat habis. Lalu banyak selidik. Ternyata istri saya juga dulu waktu kecil kalau makan
Sampai pagi, saudaraku. Sampai pagi. Nah, saya kayak gitu. Jadi kalau tidur begini, ini penuh makanan. Sampai pagi. Lah, terus siapa? Apa kita biar saja. Mumpung ada makanan, berarti ada stok. Jangan kasih makan 5 hari, biar saja masih ada tuh. Itu kan kayak sapi begitu kan, mama biak kan. Kalau ada lagi, biarin saja kita hemat mah, biar saja hemat kita. Nggak bisa kan? Kita kan bilang, nak makan, kasih minum, kasih minum, tambah lagi. Anak saya sekarang segini surat tingginya, tinggi sekali. Dan sekarang ikut gym, badannya gede, begini, gede lagi badannya. Kenapa? Kasih makan. Orang tua maklumi anaknya. Gimana dengan jemaat? Kalau misal di tempat ini saudara, ada berapa teman-teman atau apalagi jiwa baru datang. Kadang-kadang jiwa baru itu tidak ngerti etika kadang-kadang. Saya yakin bahwa ini pasti kaplingnya anak SPP di sini. Saya yakin, saya itu sudah berpikir ini pasti saben minggu pasti kaplingnya di sini nih. Saudara bisa bayangkan ini anak SPP di sini. Si Moses pergi ke belakang ke WC, kencing. Moses balik-balik, di situ sudah ada ibu-ibu gode di situ, saudaraku. Lah Moses bilang begini, ini SPP punya ini kapling kita, kapling SPP. Ya, jadi kalau mau ibu mau pindah, kalau nggak ada tempat, jujuk di sini begitu. Kira-kira bisa balik nggak jemaat itu nanti? Ditengking begitu. Nggak balik. Di kita kan saya bilang tadi ibaratnya jam 12. Nah siang itu kan semua bawa makanan gitu. Dari teman-teman kita bawa makanan. Saudara, saya perhatikan kadang-kadang itu kalau kita nggak punya roh memaklumi, kita bisa berkata gini, salibkan itu orang. Kenapa saudara? Bayangkan, saya kalau makan kan saya tunggu dulu. Saya tidak makan dulu, biar makan dulu. Karena saya lihat kalau sisa saya makan. Kalau enggak saya enggak makan. Nanti saya balik selesai ibadah jam 3, jam 4 habis pemuritan saya pergi makan di luar. Saya perhatiin. Saudara, ada ibu-ibu saudara. Datang, bawa apa? Dia datang bukan dengan tangan hampa. Alkitab berkata kalau kau menghadap hadirat Tuhan jangan biarkan tangan hampa. Datang plastik, taruh sini saudara. Itu namanya kontainer saudaraku, susun 5 lantai di situ saudara. Habis dia makan, ambil itu semua kontainer diisi semua saudara, isi semua untuk cucu, untuk papa, untuk anak, untuk siapa, susun 5 lantai. Jangan bukan Ciputra aja punya guild building yang multi story building, aku juga bikin kontainer 5 susun. Itu satu plastik. Ketemu kue lagi, kan bawa 2 kah? Satu lagi buka lagi, kue onde-onde, kue ini. Untung kalau saya misalnya bukan hamba Tuhan nih ya, nggak punya maklum, kasih racun tuh orang. Saudara bisa bayangin. Untung kita punya orang memaklumi, saudara. Ya udah biarin saja lah, mungkin dia kasihan di rumah tidak punya makanan kan. Dia cuma pikir ini mungkin di rumah tidak punya anak yang ngerti sama dia gitu. Biarin aja lah. Banyak-banyak biar. Bawa pulang, tiap minggu datang saudara. Besok lebih lagi nih kontainernya saudaraku. Wah ini ngelunjak saudaraku. Ini ngelunjak lama-lama panitia bilang, Bu, 5 susun sudah cukup Bu. Kalau 10 lantai yang lain nanti jadi pengemis semua ini Bu. Cuman lihat kau makan kita cuman ya gitu. Dikasih tahu saudara, kan sudah 10 lantai. Kalau 5 lantai udahlah, forget it. Makan saja sampai kenyang gitu. Bisa ngerti? Dibutuhkan memaklumi. Orang dewasa itu bisa memaklumi. Yang setuju bilang amin. Kalau suamimu, saudaraku, tidak pernah ngerti sama kamu, ibu-ibu harus, aduh pelannya. Kalau suamimu nggak bijak, ibu-ibu harus, tolong direkam bapak-bapak. Kalau ibunya dari pagi trompet, tahu trompet? Jam 4 itu bersamaan dengan yang kaset sebelah. Tahu yang saya maksud kan? Kaset di sebelah itu. Disetel begitu sampai corong-corong begitu. Ibunya juga nggak mau kalah. Mulai pagi trompet bunyi saudaraku. Bapak-bapak, kau bisa maklumi ibu-ibu? Nah, nggak ada suara kan? Cocok memang ada pria, pria tadi. Bapak-bapak bisa maklumi ibu-ibunya? Bisa, Pak, bisa. Ya udahlah, nggak usah ditanya habis waktu saya nanti. Nah, jadi saudara, ciri orang dewasa itu yang pertama bisa maklumi, yang kedua apa? Bertanggung jawab. Orang dewasa bertanggung jawab. Kalau kau mengalami perubahan dalam kedewasaan, bertanggung jawab. Kalau penatua kasih tugas kepada saudara, misalnya 1 paket,
yang ukuran sekian. Saudara jangan cukup puas bahwa engkau sudah mengerjakan sekian. Orang yang bertanggung jawab itu biar kata ini, Om, saya sudah kerjakan dengan kerjaan yang sebagus-bagus ya Om, tapi saya kerja keras, sekarang ada 1,5 Om ukurannya yang saya kasih. Itu orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia mau berikan terbaik untuk gerejanya. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Yang belakang. Ya, saudara harus bertanggung jawab. Saya lihat pemusik, pemuji di sini, backup singers, dan bahkan juga di situ choirnya di situ. Saya yakin mereka berlatih dengan baik. Artinya mereka beri yang terbaik buat Tuhan. Orang dewasa itu orang yang bertanggung jawab. Amin. Orang dewasa itu apa? Orang dewasa itu bisa mandiri. Mandiri, katakan bersama saya apa namanya? Mandiri. Jangan dikit-dikit Om itu diganggu kalau malam telepon tengah malam, ya kan? Kring, diangkat, Omnya angkat. Halo. Terus saudara bilang, Om bantu doa Om. Oh ada yang meninggal. Oh enggak Om, enggak. Ada apa? Sakit Om. Om mau didoakan, sakit apa? Sakit perut. Terus kenapa sakit perut? Makan sambal. Lah kalau begitu jangan ganggu Om. Obatnya apa? Ya ke WC. Buang lama-lama di situ, selesai. Jangan Omnya lagi tidur. Kring. Om, tolong doakan saya. Kenapa? Sakit apa? Sakit palu. Jangan diganggu. Hamba Tuhan juga manusia perlu istirahat. Benar. Makanya kalau malam saya matiin handphone saya. Karena kalau beberapa orang tengah malam juga kering, saudaraku, dianggap saya robot. Saya juga manusia perlu tidur. Saya matiin handphone saya. Jemaat harus mandiri. Setuju? Jadi jangan saudara cuma minta dilayani terus. Jemaat yang mandiri itu ya, artinya apa? Independen. Dia bisa memberi, tidak nuntut orang beri sama dia. Itu dewasa. Amin. Nah, dewasa juga apalagi saudara? Saya beri contoh satu lagi. Dewasa itu artinya bisa berpikir panjang. Lihat anak kecil. Pernah lihat anak kecil di toko gelundungan begitu? Karena minta roti atau minta permen tidak dikasih mamanya, langsung gelundung. Pernah lihat itu? Saya mau tanya, ibu-ibu, kita kan kau minta sama papamu, sama bapak, Pak, belikan saya arloji. Terus Pak bilang, tidak ada duit, gitu kan? Lalu ibu-ibu gelundung di toko. Yang bikin malu siapa? Penatua saudara yang malu. Jemaat siapa ini? Oh, jemaat GBBS. Oh, malu saudara. Malu. Ini jemaat gelundungan di situ gara-gara apa? Arloji. Berhenti saudara mikir itu. Yang setuju bilang amin. Itu dewasa. Nah, sekarang saudara, kita sudah belajar tadi. Perubahan dalam bentuk apa? Perubahan dalam bentuk perubahan kualitas hidup. Yang kedua apa? Perubahan tingkat kedewasaan. Nah, mengapa ada orang tidak berubah-berubah? Kenapa sekian lama diajar nggak berubah? Nggak ada pembaruan sama sekali hidupnya. Tentu ada sebabnya. Yang pertama itu sebabnya karena faktor kesombongan. Bilang sama saya, faktor apa? Sombong. Orang sombong merasa dirinya tidak perlu berubah. Yang berubah siapa? Orang lain. Setuju? Orang sombong itu nggak perlu dirinya berubah. Yang perlu berubah siapa? Suami. Yang perlu berubah siapa? Istri. Yang perlu berubah siapa? Anak. Mertua. Mama, papa. Bisa menangkap ini? Dia tuntut orang lain berubah. Saya mah sudah beres. Pagi ini siapa yang tadi sebelum ke gereja ngaca? Saya mau tanya. Nah, ini lagi-lagi, jangan soken. Ngaca angkat tangan. Saya enggak Pak, enggak punya kaca. Ya sudah, ngaca di air gitu. Siapa yang ngaca? Coba angkat tangan. Nah, tadi pada waktu ngaca, saudara temukan begini. Kenapa ya bedaknya kok ketebelan gitu? Misalnya bedaknya ketebelan. Atau mungkin saking buru-burunya, itu namanya lipstick kepanjangan sampai di sini saudaraku. Sampai kayak klon begitu saudaraku. Ya. Saya mau tanya, ketika saudara mengaca, lihat ada sesuatu enggak beres itu. Saya mau tanya, yang dirubah siapa? Kacanya atau dirimu? Halo, kok ketawa? Siapa yang dirubah? Kacanya atau kamu? Misalnya tadi lipstiknya terlalu gini kan, panjang begini kan, kayak clown, kayak apa itu? Badut, ya. Terus lihat, kenapa sih ini? Kenapa mulut kok kepanjangan begini? Lalu ambil penghapus. Bedaknya ketebalan, siram air dong. Disiram air saudara kacanya begitu. Hah? Saya mau tanya, kalau kacanya disiram, berubah enggak? Halo? Enggak. Yang dirubah siapa? Kalau kamu ketemu orang-orang yang jengkelin, nyebelin hatimu,
Kamu jangan bilang, rubah dia Tuhan. Enggak. Itu seperti kaca tadi, kau hapus-hapus tuh. Enggak berubah. Dia pergi, cabut nyawanya. Cabut nyawa, datang lagi 5. Saudara. Benar. Kenapa? Karena Tuhan enggak kebetulan Tuhan izinkan masuk itu orang dalam hidupmu. Kau lihat kaca itu. Jangan mukamu itu yang dibersihin. Mukamu bersihin. Nanti waktu kalau dibersihin itu bersih-bersih. Bisa ngerti? Lagi kalau ngerti apa? Manggut-manggut. Coba tuh lihat, ngerti nggak? Nah itu jemaat taat namanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Nah jadi saudara, kesombongan itu berkata, orang sombong berkata dirinya nggak perlu dirubah. Kalau gua mau begini mau apa lo? Itu orang sombong itu, nggak mau berubah. Dan saya perhatikan orang seperti itu, biar disimpan di gereja, ditaruh di fridge begitu, nggak berubah-berubah, saudaraku. Kenapa? Memang pada dasarnya nggak mau berubah. Ya, orang sombong itu saya perhatikan kalau diberi nasihat, malah kasih nasihat banyak. Lihat aja, kalau diberi nasihat, kamu jangan begitu, dia cuma ngomong, jangan kau begitu, cuma begitu. Tapi dia balas berapa? Bisa 200 kata. Betul lah, jangan begitu, tapi kau harus begitu, kau harus begitu, kau harus begitu, 200 kata, 215 kalimat muncul semua. Kenapa? Orang sombong tidak siap diubah. Amin. Dan yang lebih lucu lagi begini, saya perhatikan orang sombong itu yang tidak mau dirubah itu biasanya justru nuntut orang lain dirubah. Betul. Nuntut orang lain dirubah. Dan ketika terjadi, nggak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Hidupnya gitu-gitu aja, tidak ada pembaruan. Dan ketika orang tidak ada pembaruan, jangan mimpi kemuliaan Tuhan muncul dalam hidupnya. Setuju? Saudara kenal dengan seorang namanya Naaman? Siapa yang kenal nama Naaman, angkat tangan? Siapa yang kenal nama Naaman, angkat tangan? Kenal di mana? Saya pikir pernah salaman sama Jenderal Naaman dia. Namamu siapa? Namamu siapa? Siapa? Vida? Oh ya sudah. Enggak dengar saya. Nah, saudara, kita sama Naaman, kita baca di Alkitab, kita menemukan kan orang yang bernama Naaman. Tahu, Naaman itu sakit kusta. Dan kusta itu satu penyakit yang menakutkan di zaman itu. Saudara tahu bagaimana dia dipulihkan Tuhan? Tuhan izinkan seorang budak yang berkata kepada dia, Tuhan, kalau Tuhan datang ke Israel, Tuhan ketemu Nabi Elisa, Tuhan akan sembuh. Coba, yang beri nasihat siapa? Budak. Orang nggak diperhitungkan. Kalau misalnya rekan sekerjanya dia, mungkin rajanya yang bilang, dia dengan senang hati buka telinganya. Tapi perhatikan Naaman ini, biarpun seorang budak yang ngomong sama dia buka telinganya. Siapa itu? Nabi Tuhan. Apa bisa? Bisa Tuhan. Lalu pamit sama raja, tulis surat raja ke Elisa supaya aku didoakan. Saudara lihat, Naaman lulus dalam ujian kesombongan yang pertama. Dia dengerin orang budak, orang gak terpandang, tapi dia mau dengerin. Oke, ini nasihat baik, saya mau nurut, saya mau berubah. Datang ke Israel, ketemu Elisa. Elisa dipikir kalau doakan dia diuyuk-uyuk begitu. Dengar saudara jangan salah ngerti ya. Saudara kalau dimintain, saudara minta doa kepada hamba Tuhan, tidak selalu saudara datang dengan sanggul yang tinggi sekian. Kalau itu sudah sanggulnya gepeng di sini, kesembuhanmu terjadi. Artinya diuyuk-uyuk begitu, baru terjadi. Enggak. Elisa berkata, kamu mau sembuh? Mau. Nyemplung di kali. Namanya kali Yordan. Saudara jangan pikir Yordan itu bersih airnya loh. Kotor sekali. Tapi dia berkata gini, kalau saya nyemplung di sini, saya kan jenderal. Apa kata orang melihat seorang jenderal mandi di kali? Kalinya kotor. Dia berkata enggak mau. Tapi anak buahnya berkata lagi, Tuhan, bukankah Tuhan berkata dalam hatimu tadi, apapun yang diminta Nabi itu saya mau kerjakan. Apalagi cuma disuruh nyemplung. Apa susahnya? Begitu dia kerjakan saudara, 7 kali nyemplung di kali itu, dia disembuhkan Tuhan. Saya yakin bukan kalinya. Elisa bisa dipakai Tuhan, mungkin Tuhan berkata pakai cara ini bisa. Tapi Tuhan berkata rendahkan hatinya, nyemplung di kali. Dan dia kerjakan. Maksudnya apa? Begitu orang tanggalkan kesombongannya, dia membuka hatinya untuk perubahan, pemulihan terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau kau tetap sombong, gak akan perubahan. Kau tetap merasa angkuh, kau merasa bisa dan kau superior, gak ada perubahan, gak ada pemulihan.
Biar hari ini kita ngerti baik-baik. Yang pertama, halangan pertama untuk berubah itu sombong. Yang kedua, rasa nyaman. Bilang sama saya, apa namanya? Rasa nyaman. Nyaman. Kalau sudah nyaman tuh orang sudah malas berubah, saudara. Ya kan? Pernah dulu saya dibawa oleh kenalan saya dari Surabaya untuk besukin family-nya di Perth. Dan saya datang ke sana, saudara, dia bilang gini, ayo kita menangkan jiwanya dia. Boleh, kita datang, yuk kita besukin. Dan ketika kita datang ke dia, saya tidak banyak bicara, rupanya banyak bicara si ibu itu yang banyak bicara. Jadi saya temani dia banyak bicara. Karena dia tidak kasih kesempatan saya bicara, dia yang banyak bicara, aku diam aja. Dia banyak bicara, saudaraku, dia bilang gini. Dia panggil dia, "Bang," katanya, "kamu ini kalau percaya Tuhan, untung loh Bang." "Ngapain?" katanya. "Loh enak Bang," katanya. "Kalau kau sakit, nanti didoakan percaya Tuhan, kau disembuhkan." Dia bilang apa, saudara? "Oh, nggak perlu. Di sini ada rumah sakit. Pakai ini dikeluarkan kartu kesehatannya. Ini udah cukup," katanya. Terus orang yang bawa saya tadi berkata gini lagi, "Loh tapi kan bayar." Orang bilang, enggak bayar." "Loh kalau kau percaya Tuhan, nanti Tuhan cukupi segala kehidupan." "Enggak perlu. Kalau saya nggak kerja, pemerintah bisa support aku kehidupanku. Apa yang saya khawatirkan?" Sudah bisa nangkap ini? Dia rasa nyaman. Keuangan ada, keluarga baik-baik, kesehatan oke-oke, kalau sakit pun ada yang nopang. Mau kurang apa lagi? Tuhan nggak perlu. Nah, saya perhatikan dari situ, ternyata orang kalau sudah menikmati satu zona kenyamanan, untuk berubah itu lebih sulit ketika dia berada di situasi yang dimana dia penuh dengan pergumulan dalam hidupnya. Maka saya katakan, saudara, lihat, saya kadang-kadang ngirinya begini, ngiri rohani ya. Saya kadang-kadang berpikir gini, kalau saya compare Australia sama Indonesia, situasi itu atmosfer rohani jauh. Karena saya bicara sama orang bule, saya biasa tahu. Lo sembahyang jam berapa bangunnya? Ya doa, ya kadang sebelum tidur. Kadang ya udah kalau doa makan. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Kalau kita di Indonesia itu jemaat jam 5 itu sudah doa pengawalan, doa pagi. Terus kamu doa enggak? Ya kadang. Saudara lihat kenapa gereja-gereja di luar negeri itu, kalau saudara perhatikan, kalau dia enggak ngalamin pembaruan, itu gereja atmosfernya benar-benar mati sekali. Hanya kumpul-kumpul saja, tapi enggak ada sesuatu lawatan Tuhan enggak kami rasakan. Nah, hari Minggu tanggal 19 saya undang salah satu pembicara bule yang dimana kami sewa gedungnya. Ya kan, saya undang dia. Terus dia bilang begini, "Boleh John," dia bilang, "boleh nggak satu kali saya undang kau?" Itu yang kutunggu, saya bilang. Itu yang kutunggu dalam hati saya, tentu saya bilang, itu yang saya tunggu. Kenapa? Karena gereja yang dilayani itu suasananya mati sekali. Nggak ada kebangunan, nggak ada kegerakan. Dan saya melihat itu satu opportunity yang bagus kalau dia kasih kesempatan. Kita mau perkenalkan, gereja itu nggak seperti itu. Gereja itu bukan berada di zona nyaman. Alkitab berkali-kali berkata apa? Kalau kau mengikut aku, dikatakan Yesus, kamu harus apa? Mengikut aku, kamu harus pikul salib, terus menyangkal diri dan mengikut aku. Saya tidak sempat jelaskan kata kenapa ada dua kata mengikut aku. Ya, mungkin next time saya jelaskan. Itu ada pengertian yang lain. Tapi jelas saya katakan, ikut Tuhan itu bukan berada di zona nyaman, terus berada di medan pertempuran, sehingga membuat roh kita itu terbangun. Dan saya ajak anak-anak di gereja kita, saya terus bilang mereka, ya tentu ada juga yang menikmati zona nyaman, tapi kita terus bangunkan atmosfer itu supaya apa? Kita harus sadar bahwa kita berada di tengah-tengah zona yang sangat nyaman sekali. Jangan sampai zona seperti itu menenggelamkan kita. Saudara masih ingat itu, saya pernah cerita. Itu monyet yang pegangan di pohon, ketika badai terjadi, dia pegang erat-erat. Kenapa dia pegang erat-erat itu dahan? Karena ada badai. Tapi satu kali setelah berhari-hari bergumul dengan badai, sekarang keadaan tenang. Lalu yang terjadi? Dia tidur di cabang itu. Dia ngorok di situ dalam keadaan tenang. Lalu apa yang terjadi? Monyet itu selamat bergumul ketika menghadapi badai. Tapi monyet itu justru binasa. Gara-gara apa?
dia berada di zona nyaman. Amin. Dia diam di situ. Ketika angin semilir-milir, tenang, jatuh, mati. Semangat, jangan kita tertidur rohani kita. Tadi saya senang lihat itu. Berjaga-jagalah. Itu bukan sekedar ditayangin di sini nih. Ya. Berjaga-jagalah artinya apa? Rohmu terus ready. Tak boleh tenggelam dengan rasa nyaman dalam hidup ini. Mungkin di antara saudara dulu tidak berpengaruh, tidak terpandang. Sekarang mulai terpandang, punya duit banyak, kantor kerjaan bagus, keluarga bagus-bagus. Dengar, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan doamu? Apakah kualitasnya tetap sama ketika engkau dulu dalam keadaan bergumul? Renungkan baik-baik ini. Ini pesan yang Tuhan ingin saya sampaikan, saudara. Ketika saat ini engkau sehat-sehat tubuhmu, adakah doa, kualitas doamu atau spirit dalam pengiringanmu kepada Tuhan itu kualitas tetap sama ketika engkau dulu bergumul di dalam sakit penyakitmu itu? Kalau itu saudara mengalami penurunan, artinya engkau tidak mengalami pembaruan. Seharusnya kita harus lebih lagi dalam Tuhan. Jangan terpikat dengan zona nyaman. Yang ketiga, mengapa orang itu dia mau berubah, tidak bisa mengalami pembaruan? Yang pertama sombong, kedua zona nyaman, yang terakhir itu ketakutan. Bilang sama saya, apa namanya? Ketakutan. Rasa takut. Karena apa? Setiap perubahan itu pasti ada resikonya. Nggak bisa enggak. Pasti ada efeknya dari satu pembaruan atau perubahan. Contoh, saya beri contoh. Ibu Lea, sebentar Ibu Lea. Penatua kita. Ya kan? Nah, saya kenal Ibu Lea ini sudah lama. Dulu di Perth juga, ya kan? How are you going? I'm going to city. Dulu waktu masih single, dia bebas, kapan aja ke Perth bebas. Melayani di GPPS itu waktunya banyak. Ya kan, mau minta pagi, siang, malam boleh. Terserah kapan. Sekarang ada pendamping yang namanya Mr. Hermanto. Nggak pakai toh? Oh, udah pakai. Maksud saya Hermanto gitu maksudnya. Ya gitu. Maksud saya Hermanto gitu. Ya. Sekarang setelah dia kawin dengan Pak Herman, sekarang waktunya berubah nggak sekarang? Kalau dulu kamu bisa hengengron sama dia, ayo dong Kak Lea, kita ngafe dong. Ayo kapan-kapan. Sekarang sudah tadi itu Mr. Hermanto. Bebas enggak kamu ajak dia pergi? Enggak bebas. Nanti Pak Hermannya diapain tuh? Emangnya kau cuma kejadikan pendamping foto bersama aja begitu? Enggak kan? Ada Pak Herman maksudnya apa? Bukan cuma jadi pendamping. Dia mulai bagi waktu buat anaknya, buat Jaden, buat suaminya, betul? Nah, perubahan itu membawa pengaruh. Ada dampaknya. Makasih boleh ya. Ada dampaknya. Kalau kau mengalami perubahan pasti ada dampaknya. Karena ada dampaknya, ada pengaruhnya, ada efeknya, orang takut berubah. Setuju? Orang takut berubah. Saya kalau sungguh-sungguh nanti jangan-jangan suami marah sama saya. Kalau terlalu aktif, wah jangan-jangan pacar yang belum Kristen, dia bilang makan tuh gereja. Waduh, kehilangan jodoh. Dengar saudara, kalau sama orang yang belum dalam Tuhan kehilangan jodoh, lebih baik sekarang kehilangan. Betul? Daripada kau paksakan gara-gara dia kau tinggalkan Tuhan, mending gak dapat dia tapi dapat Tuhan. Karena kalau dapat Tuhan dapat jodoh yang baik dari Tuhan. Anak muda setuju? Jangan kau bilang begini, Pak, gak ngerti Bapak. Kalau dulu masih 17 tahun boleh Pak, sabar menanti. Sekarang sudah umur 55 Pak. 55 itu bagaikan kalau pohon sudah tidak bergoyang lagi Pak. Susah, biar diobrol pun susah. Itu katamu. Kata Tuhan bisa kok. Ada orang umur 60 dapat loh. Di jemaat kita umur 60. Dapat cewek. Cantik banget saudara. Dengar baik-baik. Saudara jangan takut soal jodoh. Pokoknya kalau saudara ada perubahan dalam Tuhan, jangan takut kehilangan ini, kehilangan itu. Kau berani takut akan karena Tuhan. Tuhan akan beri sesuatu buat kamu. Amin. Amin. Mau tepuk tangan aja, jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Kasihan malaikat tadi dengar, tepuk gini, berhenti. Malaikat dulu, kenapa gak diterusin aja begitu? Ya. Nah, jadi sombong, rasa nyaman dan apa? Yang terakhir, ketakutan. Nah, saudara, ini pembaruan harus terjadi, jangan dihalangi oleh sombong, nyaman, rasa takut. Ada orang berubah karena apa? Sadar mau berubah. Memang mau berubah. Ada orang berubah karena apa? Krisis. Nah, pertanyaan saya, saudara mau berubah karena krisis atau karena kesadaran sendiri?
Loh, karena Tuhan mengusahakan saudara berubah. Kalau kau gak berubah karena kesadaranmu, Tuhan izinkan sesuatu supaya kau berubah. Enak mana? Berubah nunggu krisis atau berubah karena kesadaran? Ada orang minggu itu gak mau ke gereja karena beli mobil baru. Jalan terus. Tuhan bilang, ayo dong ke gereja. Tuhan sudah bilang, kamu balik gereja. Dulu kamu gak punya mobil, sekarang diberkati mobil, malah gak ke gereja. Sabar Tuhan, mobil kan ada in rain. Biar kita coba dulu dong Tuhan. Sebulan begitu. Sebulan, 2 bulan. 2 bulan, 3 bulan gak ke gereja. Satu kali Tuhan izinkan saudara. Kecelakaan, nabrak saudara. Duar begitu. Yang lucu, saya tahu ini dari Tuhan. Yang lucu, begitu ditabrakkan duar begitu. Itu windscreen. Itu apa, kaca depannya itu, kaca depan. Begitu dia ketabrak duar begini, dia lepas badannya, keluar dari kaca windscreennya itu. Pernah lihat film kartun? Kalau sudah keluar begitu, kalau itu Mickey Mouse, keluar gambar Mickey Mouse-nya begitu. Dia keluar duar begitu. Dan anehnya, dia melihat keanehan. Begitu keluar dari windscreen itu, jatuhnya baik-baik di dekat pohon lagi, saudaraku. Duduk baik-baik di situ, lihat gak ada darah. Terus Tuhan bilang begini, kali ini kau selamat, mau coba lagi enggak? Langsung, enggak Tuhan. Terus dia pakai bahasa India, nehi, katanya gitu. Langsung balik ke gereja. Saya mikir, kenapa sih nunggu kaca pecah dulu sampai gambar badanmu di situ gitu ya, keluar di bawah pohon gitu? Kenapa enggak dirubah sekarang saja? Kok tunggu nanti tunggu krisis datang baru berubah? Tunggu bisnisnya kolaps dulu baru datang ke Tuhan. Tunggu keluarganya hancur dulu baru balik ke Tuhan. Tunggu kesehatannya hancur dulu baru balik ke Tuhan. Kenapa harus tunggu seperti itu? Kenapa enggak sekarang? Coba noleh kiri kanan. Kenapa enggak sekarang? Ayo, bilang. Kenapa enggak sekarang? Kenapa nunggu krisis? Jangan tunggu krisis, sekarang. Karena pembaharuan itu harus apa? Terus menerus. Sekali lagi katakan bersama saya. Karena apa? Pembaharuan itu harus terus. Sekali lagi. Karena apa? Pembaharuan itu harus terus menerus. Bangkit berdiri sama-sama saya. Berapa banyak yang hari ini mengerti apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, kalau saudara ngerti saja tidak cukup. Ngerti tidak cukup. Ngerti harus diikuti dengan tindakan kita. Dan perubahan itu mulai sekarang, jangan tunggu besok-besok saudara. Karena apa? Kalau kita sadar berubah, kesadaran itu akan mendatangkan apa? Kemauan mendatangkan tindakan, dan tindakan mengalami perubahan. Amin. Mari kita akan sama-sama hampiri Tuhan. Mari kita tutup mata sebentar biar keyboard jalan pelan. Ambil berapa saat ini untuk berdiam. Haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan telah sampaikan satu pesan buat kami, bahwa kami harus mengalami perubahan, pembaharuan yang terus menerus. Kami perlu diubah, kami mau dibaharui Tuhan. Kami gak mau puas dengan apa yang ada saat ini. Karena kami tahu masih ada banyak lagi hal yang indah, sebagaimana yang dilihat oleh Ratu Sheba ketika dia mendengar kebesaran Tuhan dinyatakan di Salomo. Dia datang ke Yerusalem dan dia melihat hal yang dahsyat, dan dia berkata, sesungguhnya apa yang aku dengar itu baru separuh, belum ada apa-apa seperti aku lihat. Dia sudah dengar banyak tentang Salomo, tapi ketika dia datang, dia berkata, sesungguhnya apa yang aku lihat itu jauh lebih banyak daripada aku dengar. Dengar saudara, ketika engkau mau dirubah Tuhan, engkau mau diperharui oleh Tuhan terus menerus, masih ada banyak perkara yang indah lagi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Makasih Jesus. Thank you Jesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan,
milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus kalbu kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Biar musik dengan lembut sementara kita tetap berdiri. Saudara, bagaimana kondisimu saat ini dibanding dengan ketika engkau pertama-tama dipanggil datang ke Tuhan? Alkitab berkata, ingatlah ketika engkau dipanggil. Saudara, kalau kita lupa, maka jadilah pengalaman yang sama seperti jemaat di Efesus. Mereka berjalan dalam waktu, berjalan dalam segala perjalanan rohaninya, tanpa mengingat kondisi atau status pada saat dia dipanggil. Yang terjadi apa? Alkitab berkata, Efesus meninggalkan kasih mula-mulanya. Hari ini saudara, adakah kualitas kasih-Mu kepada Tuhan, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada mertua, kepada siapapun, kepada gembala saudara, mengalami pembaharuan kepada peningkatan kualitas? Atau mungkin justru lebih turun saat ini? Mari hari ini Tuhan ingatkan, biar engkau diperbarui terus menerus, terus menerus. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi dengan lembut saudara, ayo tinggalkan kesombonganmu. Ayo terus berubah. Taruh tanganmu di dada, biar Tuhan jamah hidupmu siang ini. Masih ada banyak yang Tuhan bisa kerjakan di jemaat ini. Oh Tuhan, lembutkan hati kami. Izinkan Tuhan lawat hidupmu siang ini. Ayo saudara, izinkan Tuhan lawat hidupmu. Haleluya. Biar mataku seperti mata-Mu,
pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Shika pakara lamaya syiara labo, mari angkat hatimu, kami menyembah Tuhan, menyembah. Angkat suara menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan melawat, izinkan Tuhan membuat hatimu diubahkan. Haleluya. Bukakan mata kami, singkapkan telinga kami, buat hati kami terbuka buat Tuhan. Oh, terjadi pembaruan lagi. Jangan tenggelam dalam kenyamanan. Hiaralamaralabo. Haleluya. Tuhan, silakan Kau bekerja lebih jauh, Tuhan. Oh, kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan, kebenaran yang Kau ingin sampaikan. Saat ini kami berdoa, biar Tuhan setiap kata-kata ini, firman yang ditabur, simpan dalam hati kami, Tuhan. Dan biar benih ini bertumbuh, sehingga jemaat ini, Tuhan, hari lepas hari semakin diperbarui. Dan kuasa kemuliaan-Mu semakin baru buat jemaat ini, Tuhan. Terima kasih, kami doa, ucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Berikan sorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, atas nama jemaat Tuhan, ibadah pagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Johan Bandi yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan ambil bahagian dalam persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus terus berkarya untuk mengubahkan kami sampai menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menyatakan isi hati-Mu. Berkati dalam pelayanan rumah tangga, keluarga, dan semua jemaat Tuhan yang ada di Perth, Tuhan memberkati. Pakai bagi hormat kemuliaan-Mu lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami sudah boleh nikmati, dan Tuhan saat ini kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Segala puji syukur, Segala
dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak sebelum Tuhan Yesus